Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita melaksanakan perkuliahan daring karena beberapa teman tidak bisa hadir, maka kuliah ini saya buat dalam bentuk dua sesi. Sesi pertama adalah sesi daring langsung, sesi yang kedua adalah dalam bentuk kuliah Anda membuka PPT saya di YouTube. Nanti ada beberapa petunjuk yang bisa Anda lakukan, yang ikuti. Materi hari ini adalah tentang kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum kemarin sudah dijelaskan, ada yang namanya kurikulum itu adalah segala hal yang diajarkan atau program yang diajarkan. Dan pembelajaran yang dalam bahasa Inggrisnya introduction adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan. Itu mulai dari metode, tindakan belajar, mengajar, dan presentasi. Ya. Kemudian Anda wajib mengikuti membuka YouTube ini sampai tak tuntas. Sebab nanti kita akan bisa melacak Anda membaca apa membuka YouTube atau tidak. Selanjutnya, kurikulum itu butuh dikembangkan. Itu proses penyusunan yang dikembangkan. Jadi kurikulum dasar diajarkan di pusat, dirumuskan di pusat, melibatkan berbagai hal, diturunkan ke daerah, kemudian diturunkan lagi ke sekolah. Nah, yang mengembangkan kurikulum itu adalah guru. Menyesuaikan dengan taraf berpikir anak, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, menyesuaikan dengan perangkat yang ada, itu guru. Maka dibuatlah yang namanya perencanaan pembelajaran, di mana di sana ada metode, ada teknik, ada strategi pembelajaran. Nah, ketika mengembangkan kurikulum, Anda boleh punya banyak pilihan. Ini sebenarnya ada 5 pilihan. Bisa separated, bisa correlated, bisa Broadfield, bisa integrated, dan bisa problem solving kurikulum. Ini pilihan. Ya. Dan pilihan diserahkan kepada guru. Guru dipersilakan untuk memilih mana yang menurut beliefnya, menurut kepercayaannya bagus. Tapi kita butuh pengetahuan tentang hal ini. Subjek kurikulum atau paratit subjek kurikulum itu materi atau konsep yang dipelajari dalam satu pelajaran terpisah dengan pelajaran lain. Anda juga melihatlah di matematika saja, Anda melihat ada pelajaran kalkulus, ada pelajaran ilmu bilangan, ada pelajaran logika, ya atau matematika dasar. Meskipun itu beririsan tapi terpisah. Jadi kalau guru atau sekolah mengembangkan kurikulum-kurikulum yang terpisah, ya tidak apa-apa. Ini ada dasarnya. Yang kedua, yang namanya korelatif kurikulum. Jadi kurikulum itu dibangun korelasinya. Ya. Materi atau konsep yang dipelajari dalam satu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lain. Boleh. Dalam matematika ada yang namanya koneksi matematika. Itu korelasi. Karena memang pelajaran matematika akan dibutuhkan oleh yang lain. Nah, itu kan oleh yang lain. Ah, aduh. Kemudian ada juga yang namanya border curriculum. Nah, di mana kalau bahan ajar ya yang satu rumpun nah, diintegrasikan dalam suatu pembelajaran. Kalau kemarin-kemarin mungkin dulu Anda bisa dalam subject matter ya, bisa juga dalam proses. Dalam subject matter misalnya kita menemukan pelajaran IPA di kurikulum Merdeka dengan IPS di SD digabung menjadi IPAS. Nah, misalnya gini, IPA itu berbicara misalnya tentang sampah. Untuk IPA, sampah itu ada organik dan anorganik.
orang harus membuang sampah yang organik dengan organik. Tapi pengetahuan tentang organik dan organik mungkin sudah diketahui. Tapi kalau mental tidak bisa membuang sampah atau terbiasa dengan membuang sampah sembarangan, itu akan susah. Nah, membuang sampah sembarangan adalah ilmu sosial. Organik dan anorganik itu adalah ilmu eksak. Nah, makanya di SD disatukan. Dasarnya apa? Working curriculum. Kemudian, kemudian kita juga menemukan ya, ada yang namanya uh, integrated curriculum. Ya, integrated curriculum itu adalah ya, hapus dulu tulisan. Nah, ini problem udah integrated curriculum. Bahan pelajaran yang sudah tidak nampak, ya, bahan pelajaran yang sudah tidak nampak, disiplin ilmunya, bahan ajaran itu diintegrasikan dalam satu persoalan, kegiatan atau kegiatan kehidupan tertentu. Jadi maksudnya gini, dulu yang namanya logika itu ada mata kuliah tersendiri, ya. Kemudian diintegrasikan dalam pembelajaran karena diintegrasikan dengan himpunan karena beririsan, maka lahirlah matematika dasar. Itu yang paling gampang. Jadi, tapi ini sekarang sudah jarang karena memang mata pelajaran atau pelajaran tersebut belum tentu ditemukan lagi. Nah, yang terakhir adalah problem solving curriculum. Jadi problem solving curriculum itu kurikulum yang mencoba untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan sosial, ya, ya, kehidupan sosial, di mana dipecahkan dengan disiplin ilmu. Makanya ada ide-ide dari beberapa orang, oh kalau begitu ini korupsi sudah merajalela, Pertamina yang biasanya memonopoli penjualan minyak, ternyata di dalamnya banyak yang mencuri sampai bobol ratusan triliun. Wah ini ada nggak benar nih gitu. Maka bagaimana caranya orang mempunyai ide, oh buat aja mata kuliah pelajaran di kurikulum tentang anti korupsi. Jadi sediakan untuk membangun kesadaran korupsi. Apakah itu akan berhasil hanya untuk membangun kesadaran mungkin ada, tapi keberhasilannya tidak. Sebab kalau yang namanya korupsi harus ya itu harus diberantas. Di China orang korupsi itu dipotong leher. Di Mekah orang korupsi itu dipotong tangan. Di Indonesia orang korupsi itu dipotong masa tahanan. Susah gitu. Mereka sudah menghitung. Tapi memberikan modal supaya mereka sadar bahwa itu adalah perbuatan tidak baik dimasukkan dalam pelajaran. Ketika banyak kasus-kasus tentang pelecehan, kasus-kasus tentang bullying, ya, bully dan kasus-kasus yang lain, maka ada orang-orang yang ingin memasukkan pelajaran pelajaran baru untuk membangun. Di Kemendikbud, Kemendikdasmen, sekarang dibangun kurikulum baru deep learning yang salah satu perbedaannya adanya pelajaran tentang coding dan AI. Kenapa itu dipelajari? Karena coding dan AI itu adalah
mata pelajaran atau sesuatu yang dibutuhkan untuk masa depan. Anda sendiri juga melihat bagaimana ada orang punya motor dan orang punya program dan kita yang ingin makan bisa berintegrasi salah satunya dengan menggunakan AI. Anda mau bikin makalah dengan AI gampang. Anda bikin gambar dengan AI gampang. Kalau kita tidak melek AI itu bahaya. Kemudian pengembangan kurikulum itu, pengembangan itu proses menilai dan merasakan untuk memperbaiki. Jadi kurikulum harus dinilai. Kemudian aturan yang menjadi pengembangan kurikulum itu prinsipnya. Kenapa? Dimulai dari data empiris. Jadi sebenarnya dari data fakta, oh ini pelajaran, tidak ini, tidak bagus. Kemarin di Finlandia sudah dibangun bahwa ada materi-materi pelajaran yang mulai dengan tidak berbasis teknologi. Jadi sekarang di Norwegia sudah tidak lagi menggunakan teknologi untuk pembelajaran karena terjadi kemunduran. Mereka kembali ke kertas menulis. Dengan teknologi kita lebih mudah, tapi membuat kita malas. Sementara negara membutuhkan orang-orang yang kuat. Kemudian dilakukan dengan eksperimen, ya, membaca cerita dan segala macamnya, dan yang paling penting menggunakan akal sehat. Nah, apa yang digunakan dalam pengembangan kurikulum itu? Yang pertama prinsipnya relevan. Harus relevan dengan kehidupan masa depan. Fleksibel. Jadi kurikulum tidak kaku, bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Continue. Belajar itu tidak bisa terputus-putus harus. Kemudian praktis harus memiliki kepraktisan efisien dan efektif itu sangat efektif tidak menyita waktu. Bagaimana caranya merumuskan tujuan pendidikan? Apa sih tujuan pendidikan? Misalnya tujuan pendidikan kita menciptakan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka ada mata pelajaran, ada mata kuliah tentang keagamaan. Selain keterampilan. Sementara kalau kita ke Singapura, pelajaran agama tidak ada. Kemudian pemilihan isi pembelajaran dilihat isi itu pentingnya atau tidaknya. Memilih proses pembelajaran. Pemilihan isi kemarin ada yang namanya materi esensi. Itu pemilihan isi. Ada 4 bab yang dibutuhkan dua ya dua aja. Kemudian pemilihan proses pembelajaran. Proses pembelajaran harus sesuai dengan mata pelajaran. Pemilihan media juga sama. Ya. Dan pemilihan kegiatan pembelajaran. Bagaimana prosesnya? Harus melibatkan banyak orang. Dosen, administrator, orang tua mahasiswa, kadang mahasiswa itu. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya, membentuk tim tertentu, kemudian mereka terlibat. eh, Siapa saja yang terlibat? Para ahli pendidikan, bisa dosen, bisa guru, gitu. Itu penting. Kemudian ahli kurikulum. Ahli kurikulum harus melibatkan. Oleh karena itu di kementerian ada bidang khusus kurikulum. Mereka adalah lulusan kurikulum, tapi mereka itu adalah orang-orang yang ahli dalam kurikulum. Tapi dia belum tentu dosen, belum tentu guru. Kemudian dosen, ya, kemudian ahli luar bidang di luar bidang pendidikan. Kenapa sih? Lulusan pendidikan itu nanti dibutuhkan oleh militer, maka tenaga militer dibutuhkan. Jadi dokter, jadi apapun, pendidikan berjalan dengan sebaik-baiknya. Orang yang berminat, kalau ada orang yang berminat untuk kurikulum ya wajib. Kemudian pemakai kurikulum. Teman-teman sekalian itu yang bisa disampaikan di kuliah ini, ya. Ada satu yang ingin saya sampaikan. Mohon nanti untuk minggu ini Anda punya tugas, ya, kerjakan tugas modul tugas daring 2. Silakan kerja buka di buku ada semua, ya. Kecuali yang tidak punya buku, saya minta menghubungi saya untuk berkaitan dengan tugas. Kenapa kita harus membaca? Karena saya ingin membangun literasi Anda lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.